Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Haji Mulyadi, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP 23 Waru. Mohon izin pada kesempatan kali ini saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Purwakarta akan melakukan aksi nyata modul 1.4 tentang penerapan budaya positif. Sebelum ke materi, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja ke materi. Jadi untuk di modul 1.4 ini harus ada kegiatan aksi nyata tentang penerapan budaya positif. Sebelum ke materi, ada pertanyaan pemantik dulu. Kita jawab bersama-sama. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan di bawah ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu, hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak? Setuju? Tidak. Setuju, Bu Yanti. Kada. Bu Herni? Tidak. Tidak setuju. Pak Firman? Kada. Tergantung situasi berarti ya. Alasan Bu Yanti setuju? Sebab si anak kalau tidak dihukum akan lanjut melakukan salah itu. Oke. Bu Herni, alasannya kenapa tidak setuju? Tidak semua anak harus dihukum. Jadi dikasih pengertian, dikasih kasih sayang, nanti diajak ngobrol dulu apa kendalanya, apa masalahnya, baru kita akan ketahuan di mana kita harus memperbaikinya. Pak Firman? Tadi kadang berarti 50-50 antara tergantung situasinya berarti ya. Kadang si anak itu harus diberi hukuman kapan, kadang enggak. Jadi nggak mesti harus dikasih hukuman gitu. Jadi pertama dikasih apa namanya itu peringatan, kemudian ternyata tidak juga mempan, baru dikasih hukuman gitu sih. Oke. Yang lain, Bu Heti, Miss atau Bu Arlin? Tidak. Apa? Menurut Bu Heti, hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Kenapa? Karena hukuman itu lebih identik ke satu arah ya, berarti ke peraturan. Jadi kalau menurut saya hukuman itu, jadi kalau ada hukuman kita itu nanya. Oke, hukuman itu tidak akan memunculkan disiplin apa dari diri anak gitu. Dia itu takut itu karena ada hukuman ini. Iya. Oke, itu saja dulu ya. Yang kedua, jadi nanti kita bahasnya di materi ya. Pemberian hukuman dengan hal positif, seperti misalkan anak-anak disuruh membaca atau disuruh membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Ya. Ya? Alasannya? Ya karena itu kan memotivasi supaya anaknya lebih rajin. Jadi dengan pemahaman membaca, dia itu akan mengerti dan tahu tentang apa yang dibacanya. Terus kalau misalnya membersihkan halaman itu kan otomatis tanggung jawab dia untuk masalah kebersihan di sekolah. Jadi untuk membiasakan dia supaya tanggung jawab dan disiplin dalam mengelola kebersihan di lingkungannya. Yang lain, Bu Santi, setuju juga atau tidak setuju? Setuju. Bu Hilda? Setuju. Bu Yanti? Bingung. Pertama tadi setuju. Berarti kalau seandainya anaknya itu pelanggarannya datang terlambat oleh Bu Herni disuruh membaca, kira-kira berhubungan nggak antara sanksi dengan pelanggaran? Bisa.
disiplinnya gimana menurut Bu Hen? Apakah dengan membaca peraturan sekolah. Nanti kita bedah lebih dalam. Ya, oke. Ya. Makasih bagus Bu. Yang ketiga. Kurang Ustaz. Oh, ya, maaf Pak Firman. Bentar. Gimana Pak Firman untuk yang Nomor 2 ya. Gimana kayaknya gimana zaman? Kalau zamannya saya dulu itu bisa positif. Apalagi saya di pesantren ya. Nah, kalau zaman sekarang walaupun di pesantren itu enggak, ternyata tidak mendisiplinkan. Tetap ya itu melanggar lagi lah. Gitu. Karena saya di pesantren kayak gitu ternyata anak-anak sekarang tuh si itu deh. Padahal hukumnya udah sama seperti itu. Tapi kalau untuk sekarang masih masih relevan nggak? Enggak. Oke, itu jawabannya itu. Yang ketiga sekarang, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Bu Hilda setuju. Bu Yanti setuju. Bu Santi setuju. Kamu setuju? Setuju. Berarti pemberian reward ke siswa itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, kita bahas ke materi. Bu Hen marah ya kasih. Iya kan. Iya, langsung bagus. Kita bedah yang pertama tentang budaya positif. Apa sih itu budaya positif? Jadi budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, keyakinan nilai-nilai kebajikan universal itu bisa berupa apa saja? Itu ada banyak. Yang pertama ada keadilan, kemudian keselamatan, tanggung jawab, ada kejujuran, rasa syukur, kemudian ada lurus hati, berprinsip, kemudian ada integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, dan kesabaran. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Budaya positif itu meliputi apa saja? Ada pembelajaran dengan paradigma baru, kemudian ada disiplin positif, kemudian ke bawahnya lagi ada keyakinan kelas yang harus sudah dibuat oleh Bapak Ibu di setiap kelas oleh wali kelas. Apakah Bapak Ibu sudah buat keyakinan kelas? Sudah. Nah, termasuk guru, karena saya bukan wali kelas, sebagai guru mapel pun saya juga membuat keyakinan. Jadi keyakinan pelajaran IPS. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu punya kebutuhan dasar. Kemudian motivasi perilaku dan posisi kontrol restitusi juga segitiga restitusi. Jadi budaya positif itu meliputi pembelajaran, disiplin, keyakinan, dan sampai ke segitiga restitusi. Nanti kita bahas satu persatu. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, kebetulan karena kita sekolah penggerak sudah di tahun kedua dan kita sudah menerapkan pembelajaran paradigma baru, kurikulum merdeka. Artinya Bapak Ibu sudah harusnya menguasai pembelajaran paradigma baru. Itu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang barusan kita sudah bahas panjang lebar. Nah, sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya. Tadi sudah disampaikan Bu Arlin, Bu Miss Erlin, kemudian Bu Henti, berdasarkan tahap perkembangan teori psikologi modern. Nah, tujuan akhirnya itu adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang tidak perlu dibahas satu persatu karena sudah sangat jelas sekali. Yang nyanyi tentang profil pelajar Pancasila. Oke. Silahkan yang mimpin, Bu Eti pimpin di depan. Dari ajut-ajutan. Ya. Modeling. Ayo, silakan berdiri. Berdiri semuanya. Biar tidak lupa. Jadi foto sampai terjadi. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia,
kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, cukup. Terima kasih. Tapi kalau Bapak Ibu lupa, sambil nyanyi biar ingat. Nyanyinya lupa. Lanjut ke pergeseran paradigma teori kontrol. Apakah Bapak Ibu masih seperti ini? Mengontrol murid. Jadi dengan di dalam kelas itu ya udah, kalau belum terjadi pembelajaran diferensiasi, artinya Bapak Ibu yang masih sebagai teacher center. Jadi bukan harusnya pembelajaran paradigma baru itu kan student center. Jadi pusatnya pada murid bukan pada guru. Apakah Bapak Ibu masih merasa bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter? Misalkan nih Bapak Ibu, ketika ada yang bermasalah, suka memposisikan si murid yang bersalah. Gara-gara mana? Tuh, ya. Jadi membuat rasa bersalah. Gara-gara mana Bu Heti jadi pundung. Apakah pernah seperti itu ke siswa? Kemudian ini, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ketika siswa bisa mengerjakan tugas kemudian dapat nilai 100, oleh gurunya dikasih hadiah misalkan permen. Apakah masih seperti itu? Kemudian ilusi bahwa orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa. Apakah Bapak Ibu kan orang tua semuanya nih, apakah masih suka memaksa anak-anaknya? Nah, Bapak Ibu yang tahu jawabannya ya. Apakah Bapak Ibu sudah memberi kebebasan ke anak? Mau jadi apa anak? Apakah masih kalian harus seperti ini, seperti ini, seperti ini? Bapak Ibu yang bisa menjawabnya. Lanjut, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Jadi ada yang namanya stimulus respon, ada yang namanya teori kontrol. Kalau stimulus respon, bahwa kebutuhan kita itu sama. Kenyataannya apakah kebutuhan semua manusia itu sama? Realitanya bahwa kebutuhan setiap manusia itu berbeda-beda. Dan yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, berarti satu visi aja. Tapi dalam kenyataannya, dalam teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Misalkan Pak Firman melihat saya atau Bu Herni dengan melihat saya, apakah sama pemikiran antara Pak Firman dan Bu Herni? Tidak mungkin sama. Jadi kita tidak bisa sederhananya gini, kita tidak bisa membuat orang lain itu semuanya suka dengan kita, dan kita pun tidak bisa memaksakan orang lain buat suka sama kita. Iya. Lanjut, yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah kita bisa memaksanya? Kita hanya bisa berusaha untuk memahami bahwa pandangan orang lain tentang dunia. Jadi hanya kita bisa memahami saja, tapi tidak bisa untuk memaksa. Karena pada akhirnya kan setiap manusia itu kan punya pemikiran sendiri-sendiri, dan itu tidak bisa dikontrol oleh setiap individu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi misalkan siswa nih melakukan kesalahan, melakukan tindakan buruk, tapi tidak ditanya dulu masalahnya. Kenapa siswa jarang masuk? Kenapa siswa suka kesiangan? Kenapa siswa tidak pernah bawa bekal makanan? Apakah Bapak Ibu guru langsung memberi hukuman? Kadang-kadang saya pun iya. Apakah itu sudah benar? Jadi semua perilaku itu pasti ada tujuannya. Kenapa sih siswa tidak bawa bekal makanan? Bisa banyak alasannya. Misalkan si Rapak atau kelas 9B itu nggak pernah bawa bekal makanan. Ditanya kenapa? Kasus terakhirnya karena orang tuanya di rumah sakit. Pak datang, ayo panggil kecil yang itu pembelaan. Iya. Bapak nggak ada.
Kan kita kalau tidak bertanya sampai sejauh itu kan kita nggak tahu. Iya. Pokoknya kan kita akhirnya kan ketika itu pokoknya, nah, ketika ada bahasa pokoknya, itu kan berarti kita tidak berusaha menyelami peserta didik kita. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya bahwa hanya Bapak Ibu yang bisa mengontrol Bapak Ibu sendiri. Kemudian selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Apakah bisa kita mengontrol orang lain? Tidak bisa. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nanti teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang selanjutnya model berpikir ada menang kalah. Jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa kita harus bisa misalkan dalam berargumen dengan orang lain kita yang harus menang dan orang lain tidak boleh ya, padahal harusnya ada win-win solution. Jadi ada titik tengahnya. Jadi jangan memaksakan kehendak kita sendiri kepada orang lain, karena tadi bahwa kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Akhirnya apa? Akhirnya nanti terjadi gap, kerenggangan. Lanjut ke disiplin positif. Apa sih disiplin positif? Jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi bukan dari kitanya sebagai guru yang memberikan aturan disiplin, tapi tumbuh dari kesadaran. Kesadaran siapa? Kesadaran peserta didik, serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman, tanpa sogokan maupun hukuman. Itu disiplin positif. Nah, selanjutnya, jadi kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib tadi ya. Jadi kalau dulu itu cenderung yang disiplin itu berarti hubungannya dengan tata tertib, dengan peraturan, harus teratur, harus patuh. Nah, kata disiplin itu juga sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi kalau kalian harus disiplin, kalau tidak disiplin saya kasih hukuman, misalkan seperti itu. Padahal hal itu sesungguhnya berbeda. Jadi karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Jadi ketika sudah tidak ada solusi, sudah benar-benar mentok karena mungkin siswa juga tindakannya sudah terlaluan, nah baru mungkin itu solusi, tapi itu solusi yang paling akhir. Lanjut. Nah, kita sebagai pendidik, apa sih tujuan kita? Menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan tadi yang sudah disampaikan di depan, kebajikan universal, dan memiliki motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik berarti berasal dari mana? Nah, dari dalam dirinya sendiri. Kalau ekstrinsik, nah, berarti kesadarannya sendiri bukan? Bukan. Nah, nanti kita bahas lebih jelasnya. Jadi kesimpulannya, disiplin positif itu merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri mereka untuk lebih bertanggung jawab dengan pembentukan karakter, lagi-lagi profil pelajar Pancasila. Jadi penerapan disiplin dapat kita terapkan dengan hal yang terkecil terlebih dahulu. Dari apa? Itu tadi, pembuatan keyakinan kelas. Dan pembuatan keyakinan kelas pun itu juga bukan guru yang menyampaikan, jadi ini keyakinan kelasnya. Bukan seperti itu, tapi terjadi ada prosesnya, terjadi komunikasi. Siswa yang mengajukan kesepakatan-kesepakatannya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas?
Yang pertama, di keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan. Jadi hasil sepakat antara guru dengan siswa dan bersifat universal. Nah kalau peraturan, siapa yang buat? Guru saja. Murid hanya tinggal mematuhi saja. Kalau tidak mematuhi akhirnya mendapatkan hukuman. Nah itu kalau peraturan. Jadi hanya satu arah. Nah ini prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Mungkin buat nanti di semester 2 kalau Bapak Ibu yang belum menerapkan prosedurnya. Jadi yang pertama itu mempersilahkan, kalau kita buat keyakinan kelas berarti mempersilahkan siswa untuk mencurahkan idenya tentang peraturan yang akan ditaati atau disepakati. Nah dari hasil sepakat itu kemudian semuanya dicatat sebagai masukan. Biasanya kalau bisa pakai apa itu yang namanya kertas-kertas kecil itu, sticky note. Nah, biasanya seperti itu. Jadi siswa menuliskan di sticky note kemudian ditempelkan di depan. Nah, terus pada selanjutnya kemudian dicatat. Nah ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Misalkan kalimat negatif seperti apa misalkan? Jangan buang sampah sembarangan. Kalau di keyakinan kelas itu sudah nggak boleh. Harus diganti dengan buanglah sampah pada tempatnya. Jadi jangan lagi menggunakan kata-kata negatif. Nah tapi ketika siswa menulisnya di stiker itu nggak apa-apa. Tapi nanti kita dibenarkan bersama-sama dari itu tadi, dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kemudian tinjau kembali dari curahan-curahan pendapat yang terkumpul dan tersusun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Kemudian ditinjau ulang keyakinan kelasnya. Kemudian disetujui dan ditandatangan. Apakah sudah ditandatangan oleh Bapak Ibu wali kelas dan juga siswa? Kalau kayak ini nih, berarti ini sudah benar Bu Heti ya? Sudah ditandatangan oleh komite, kepala sekolah dan para guru. Nah, artinya nanti ke depannya ketika kita membuat keyakinan kelas, di poin akhirnya harus ada tanda tangan wali kelasnya dan juga semua siswa di kelas tersebut. Baru ditempel di dinding. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan pokok kita, kebutuhan untuk bertahan hidup. Apa saja? Makanan, pakaian, tempat tinggal, rasa aman. Rasa aman itu kebutuhan dasar ternyata untuk bertahan hidup, dan juga kesehatan. Baru kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima di keluarga, di masyarakat, di sekolah. Kemudian dipedulikan, kemudian berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari komunitas itu. Kemudian yang ketiga itu ada kebutuhan dasar manusia tentang penguasaan, harga diri. Makanya kadang-kadang siswa itu ketika dimarahi suka balik marah kepada kita. Mungkin merasa bahwa si anak itu harga dirinya harus ditunjukkan. Nah, itu hubungannya dengan penguasaan. Kemudian keinginan untuk dianggap. Makanya banyak beberapa siswa yang suka caper, ya kan? Jalan-jalan kemana-mana suka bawa kas, itu mungkin mereka sedang ingin dianggap oleh kita, ya kan? Kemudian ada beberapa siswa itu yang suka menjadi pemimpin, makanya suka nyuruh temannya. Kemudian ada juga ingin berprestasi. Kemudian kebebasan, ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan. Dan yang kelima itu kesenangan, bermain. Makanya siswa itu suka bermain ketika di kegiatan KBM. Itu karena mereka ingin mencari kesenangan, bermain. Ada yang suka bersedau gurau dengan teman-temannya, mungkin dia ingin melampiaskan rasa humornya.
antusias, ada yang suka tertawa dan sebagainya. Lanjut, kebutuhan tentang bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup atau survival itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan tadi, rumah, makanan, dan komponen psikologis lainnya. Dan yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi, jadi siswa kita pun datang ke sekolah juga pasti ingin disayangi. Oleh siapa? Oleh gurunya. Jangan tiba-tiba datang ke sekolah kesiangan langsung dimarahi, baru sampai gerbang sudah dimarahi. Maka suka seperti itu masih kadang-kadang. Harusnya dengan kasih sayang agar ada perasaan untuk rasa diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Kebutuhan ini meliputi keinginan ingin dianggap berharga, bisa membuat perbedaan dan pencapaian. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi kebutuhan untuk bebas, untuk mandiri, kemudian otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang kelimanya, kebutuhan untuk merasa senang atau kesenangan. Tadi seperti yang sudah disampaikan di atas. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Gaya nanti gitu wae. Fotonya ayana iya. Iya. Juga noong. Ini motivasi perilaku manusia dari atas dulu atau dari bawah dulu? Yang pertama, biasanya kenapa sih siswa itu yang tadinya kemarin-kemarin tidak pernah pakai seragam sesuai dengan ketentuan, tiba-tiba pakai seragam sesuai dengan ketentuan? Biasanya karena faktor ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi itu faktor internal atau eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang paling atasnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi kenapa ini taruh di paling atas? Karena tujuan akhir dari siswa itu harusnya bisa di poin paling atas ini. Apakah siswa kita semuanya sudah di poin 1, ataukah di poin kedua, atau masih di ini? Beragam, iya. Tergantung siswanya. Ada yang karena memang dari intrinsik, dari dalam dirinya, tapi tidak sedikit juga ya untuk menghindari. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan itu akan bertanya dulu apa yang akan terjadi apabila tidak melakukannya. Makanya ketika ada penyampaian tentang ketentuan sekolah, ada yang nanya, "Pak, kalau tidak pakai ini bagaimana? Apakah akan dihukum?" Biasanya kan ada respon dari seperti itu. Nah, itu adalah motivasi eksternal dari luar, berarti belum ada kesadaran dari peserta didiknya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi satu tingkat di atasnya, yang kedua itu adalah motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, apakah yang dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian. Jadi ingin dipuji. Kalau di sekolah berarti oleh guru. Itu masuknya sudah masih di motivasi bersifat eksternal. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya.
Mereka melakukan segala sesuatu itu karena nilai-nilai yang datang dari dirinya sendiri, dari hal yang mereka yakini, yang mereka hargai, dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang dari nilai-nilai yang mereka yakini tadi. Jadi ini adalah motivasi dari disiplin positif. Jadi ini yang ketiga ini adalah yang harusnya bisa dimiliki oleh peserta didik kita. Jadi datangnya nilai-nilai itu dari dalam dirinya sendiri. Lanjut, jadi ada identitas gagal, ada identitas sukses. Identitas gagal itu identik dengan hukuman. Nah, kalau identitas sukses itu disiplin sendiri dibagi lagi menjadi dua. Apakah itu termasuk konsekuensi? Apa itu termasuk restitusi? Misalkan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya sesuatu itu harus terjadi. Nah, kalau di restitusi ada pilihan. Kemudian yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau untuk anak untuk jangka waktu panjang. Nah, kalau di konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang pendek. Nah, kalau di restitusi itu menguatkan untuk murid untuk dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian yang ketiga, kalau di identitas gagal itu biasanya korban mendapatkan keadilan. Kalau di konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau di restitusi korban akan mendapatkan ganti. Jadi kalau biasanya apakah kita ke siswa langsung siswa itu jadi yang dianggap paling bersalah, ataukah sudah di posisi yang restitusi? Tergantung Bapak Ibu yang sudah melakukannya. Ya. Karena yakin kita kan sebelum semuanya bisa menerapkan disiplin positif di sekolah. Kemudian murid atau anak akan tersakiti kalau di identitas gagal. Kalau di konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Nah, kalau di restitusi itu akan mendapatkan penguatan. Kemudian di hukuman perilaku pasif agresif itu meningkat. Kalau di konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau di restitusi itu masalah akan terpecahkan. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau di konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Nah, kalau di restitusi murid belajar bertanggung jawab. Jadi tidak terus-menerus dimonitoring oleh gurunya. Kemudian langsung ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di hukuman jadi tidak terencana atau biasanya tiba-tiba. Itu biasanya karena faktor emosi guru berarti. Jadi datangnya tiba-tiba. Kalau di konsekuensi rencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Nah, kalau di restitusi itu prosesnya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Itu di restitusi. Kemudian yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Nah, kalau di konsekuensi tetap murid dibuat tidak nyaman karena ada konsekuensi. Nah, kalau di restitusi terjadi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari sendiri solusinya. Seperti itu. Kemudian bersifat satu arah. Kemudian juga ada hukuman entah itu fisik, bisa juga psikis. Kalau fisik itu jelas, berarti dengan penggunaan misalkan tangan. Kalau psikis itu dari apa yang Bapak Ibu sampaikan dengan omongan itu juga berdampak yang luar biasa untuk anak. Nah, itu psikis. Apakah itu bisa berdampak? Bisa. Kan kita tidak tahu emosi anak itu kan berbeda-beda. Ada yang bisa menerima, ada yang
hatinya sangat lembut, dengan bahasa seperti itu pun bisa terbawa mungkin seumur hidup. Lanjut, Bapak Ibu, ini apakah termasuk konsekuensi atau termasuk hukuman? Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Itu ya hukuman ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Kenapa? Karena sesuai dengan apa yang telah jadi nyambung. Karena dia membuat coret-coret di meja, konsekuensinya apa? Suruh membersihkan. Nah kalau yang kedua tadi nyambung nggak? Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat? Tidak. Yang pertama juga nggak ada hubungannya. Kemudian yang selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini ya pertanyaan selanjutnya kalian ini. Jadi tapi nyambung. Murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan? Hukuman juga. Oke, berarti jelas ya. Memberikan WC karena merusak pensil teman? Hukuman ya? Iya. Di WC mah data ya pensil. Yang terakhir, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Ya. Yalah. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, karena bisa. Kenapa disebut konsekuensi? Karena larinya ini bisa dipakai untuk pemanasan. Iya. Kecuali kalau pelajaran misalkan pelajaran bahasa Inggris, ada siswa terlambat, kamu lari dulu di lapangan, nyambung nggak? Kan nggak mungkin setelah lari langsung bisa bahasa Inggris. Nah, jadi bisa dipakai dari 10 menitnya ini untuk lari sama saja dengan pemanasan sebelum pelajaran PJOK. Karena yang lain pun pasti akan pemanasan dulu dan biasanya juga keliling lapangan karena pemanasan. Jadi jelas ya antara konsekuensi dengan hukuman. Itu gambar ya. Kalau konsekuensi itu biasanya nyambung dengan apa yang dilakukannya, kesalahannya. Nah kalau hukuman itu tidak nyambung. Nah, dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Dipengaruhinya jangka pendek dan jangka panjang. Jadi penghargaan itu dianggap tidak efektif. Penghargaan itu bisa juga merusak hubungan. Misalkan nih, saya sebagai guru, ini ada beberapa siswa, Pak Firman sebagai siswa saya kasih hadiah, apakah akan menimbulkan kecemburuan kepada siswa yang lain? Iya. Tapi saya memang diberi hadiah ketika akan terjadi kecemburuan. Nah itu dimaksud adalah merusak hubungan antar teman. Si itu mah udah pinter. Kan terjadi bahasa seperti itu. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan mengurangi kualitas. Jadi mungkin tujuannya bukan untuk prestasinya, tapi ingin meraih penghargaannya. Jadi arahnya ke sana nantinya. Penghargaan itu akan mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan itu bisa menghukum juga dan motivasi dari dalam dirinya. Lanjut, posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Apakah kita masih sebagai penghukum? Ataukah sebagai pembuat rasa bersalah? Ataukah sudah sebagai teman? Sebagai pemantau? Ataukah sudah sebagai manajer? Kalau penghukum,
Berarti kita masih sering menghardik. Tahu kan menghardik? Hentak, nyarekan, itu menghardik. Apakah kita masih sering seperti itu? Kalau kita masih seperti itu, berarti kita posisi guru masih sebagai penghukum. Masih suka menunjuk-nunjuk. Dari nyarekan, dari tunjuk. Apakah masih seperti itu, Bapak Ibu? Kadang. Apakah masih suka memberikan hukuman fisik? Kemudian verbal, kalau verbal dengan memarahi itu kan verbal maksudnya. Dampaknya apa? Dampaknya anak menjadi pendendam, akan dendam kepada gurunya. Kemudian, nah tidak akan menyukai guru itu. Atau juga mungkin ada guru mapel tertentu juga. Nah itu kalau posisi penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Yang pertama, kalau pembuat rasa bersalah itu biasanya nada guru suaranya lembut, tapi walaupun lembut suaranya itu menyakitkan hati siswanya. Tidak teriak, tapi beres. Guru menyatakan kesalahan kepada siswa. Gara-gara kamu itu Pak Firman akhirnya, nah itu berarti membuat rasa bersalah. Dampaknya apa? Membuat siswa merasa bersalah, kemudian rendah diri dan akhirnya menarik diri. Kalau tidak ada upaya, nanti bisa-bisa kelamaan siswa akan keluar. Kemudian kalau sebagai teman, nih, guru harus bersikap ramah. Apakah kita sudah ramah ke siswa? Entah itu siswa yang baik, entah siswa yang banyak catatannya. Apakah kita sudah bisa menyamaratakan? Kemudian cenderung bersenda gurau, jadi sambil ngobrol, musisikan kita sebagai teman kepada siswa. Dampaknya apa? Nah, murid akan bergantung pada satu orang, membuat siswa tidak mandiri dalam posisi sebagai teman. Kemudian ada posisi sebagai pemantau. Kalau kita sudah posisi pemantau, kita ngobrol dengan siswa itu nadanya sudah tidak lagi dengan emosi, bicara dengan ekspresi yang datar. Kemudian identitasnya berhasil. Kemudian pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi, yaitu posisi pemantau. Dampaknya akan menghitung hadiah atau hukuman yang diberi. Mungkin poin, sistem poin masuknya arahnya, poin-poin kesalahan. Kemudian tidak sepenuhnya akan mandiri. Nah harapannya Bapak Ibu guru ini di posisi yang terakhir ini sebagai manajer. Ketika berbicara guru ini suaranya netral, tidak akan berat sebelah, tidak akan menganggap siswa itu sebagai yang paling bersalah. Kemudian akan tercipta identitas positif. Kemudian biasanya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Kenapa sih suka terlambat datang ke sekolah? Jadi digali masalah-masalahnya di rumah dengan siapa dan sebagainya. Kemudian membantu siswa. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, si guru yang posisinya sebagai manajer ini akan membantu siswa untuk memecahkan masalahnya. Nah, dampaknya, jadi murid akan mandiri dan peserta didik akan bisa memecahkan masalahnya sendiri. Jadi dari 5 posisi kontrol guru ini, harapannya kalau bisa di posisi low battery, manajer. please charge. Kalaupun tidak bisa, minimal di pemantau. Kalaupun pemantau masih terlalu, minimal kita bisa sebagai teman. Jangan sampai kita menjadi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kemudian lanjut. Coba Bapak Ibu jawab bersama-sama. Apakah selama ini ketika minimal di kelas Bapak Ibu,
Jadi posisi pasti kan Bapak Ibu di kelas akan menemukan siswa-siswa yang bermacam-macam. Nah, selama ini ketika anak bersalah, apakah Bapak Ibu cenderung melakukan posisi kontrol yang mana? Silakan. Pak Firman, di pelajaran bahasa Inggris misalnya ini gini, kan tidak semuanya anak baik nih, santai, diam. Yang sudah terjadi, Pak Firman ada di posisi mana? Ya, yang sudah terjadi aja. Selama ini ketika anak bersalah, Bapak Ibu cenderung melakukan posisi kontrol yang mana? Jadi berdasarkan pengalaman. Apakah di penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau sudah di manajer? Kalau sekarang kayaknya udah di manajer. Mantap. Tepuk tangan buat Anda. Mantap. Tapi kalau misalkan anak keluar dari gerbang suka kadang di pemantau, soalnya suka gordes. Gerok desa. Mau tablet. Oke. Bapak Firman, Bu Herni sudah merasa di posisi mana? Sebagai ketika Bu Herni kan ngejar IPA di kelas, tidak mungkin kan semua siswa itu akan sama kondisinya. Nah, ketika menemukan siswa yang tiba-tiba berbuat hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, yang pernah dilakukan oleh Bu Herni, kira-kira Bu Herni ada di posisi mana? Atau ketika Bu Herni pikirnya di lapangan hari Senin ketika mau upacara, di posisi mana kira-kira Bu Herni? Nah, apa kita sharing aja? Pengalamannya. Ya. Pengalaman budak-budak kan wae baris, terus pas baris petugas upacara teh pemimpin teh aya gitunya karena ada sampai sakit. Otomatis saya nomor maju budak teh. Saya maju. Terus terang di sana bikin gebrakan gitu ka barudak teh. Itu mah rek ngahukum kabehan sakelas ieu. Kelas 8 kabeh dihukum ku sabab bahwa anu maju. Jadi pemimpin. Akhirnya setelah terus dikasih motivasi, aya nu maju si Dapin. Ya, daek maju eta seorang langsung ku abi teh dipasang jempol gitu teh mah gebrakan hukum. Eta asup berarti di posisi mana Bu Herni? posisi nanya teh. Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah? Atau Iya, jadi mungkin nyampur. Di awal Bu Herni sebagai penghukum karena kalau tidak akan saya hukum kan sudah jelas. Tapi mungkin dicampur. Kalau Bu Santi pernah di posisi mana sebagai guru selama ini? Apakah sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Tidak pernah menghukum sih. Ya ketika nih si Bu Santi di kelas, ketika ngajar tiba-tiba anak keluar tanpa bilang terlebih dahulu atau apapun yang terjadi di kelas Bu Santi, kira-kira yang pernah dilakukan Bu Santi apa? Menegurnya. Apakah dengan menegurnya udah? Ketika siswa ternyata melawan? Tapi tidak ada. Oh, berarti balagir muridnya Bu Santi. Oke. Kalau Bu Hilda yang sudah pernah terjadi di Bu Hilda sebagai guru piket ataupun juga ketika di kelas? Ya gitu, kalau di piketnya barisnya bu apel, anak pengen apel tapi kesiapan barisnya tuh susah belum gitu. Jadi kalian teh manggil itu udah apel, udah siap dianya langsung buru-buru ke lapangan baris. Ketika itu Bu Hilda Pokoknya melakukan apa? ke depan harus lebih giat lagi. Setiap kelas ini langsung apel, langsung baris gitu. Jangan cuma ngomongnya doang gitu. Tapi pokoknya kasih hukuman. Kalau di kelas ketika Bu Hilda ngajar misalkan nih ada siswa nih si PR ternyata minggu depannya nggak mengerjakan, apakah cukup ya udah ataukah ada tindakan lain? Enggak, harus tetap mengerjakan walaupun beda sehari atau 2 hari. Kalau ada yang iya. Tapi tidak dengan bahasa atau yang Enggak, cuma ingetin aja. Awas, kalau nggak itu berarti kalian nggak dapat nilai. Tema itu. berarti posisi Bu Hilda di mana? Dari kelima ini.
Kira-kira apakah sudah sebagai manajer atau masih penghukum atau sudah di posisi teman? Masih teman. Teman ya, minimal kita menjadi teman lah. Jangan membuat merasa bersalah dan menghukum. Kalau Bu Yanti Membuat merasa bersalah. Coba sampaikan maksudnya pembuat rasa bersalah. Di kelas kan terus dicarek teh anggur wae gitu kan. Terus teh mengulangi gitu. Terus teh bakat iku amok ngan teu tiasa nyarekan. Jadi keluar si mata. Oh, jadi iya, membuat rasa bersalahnya. Iya. Kurang kali tadi. Oh, Iya. Abdi Bu Yanti kan nangis. Oh iya. Berarti kedepannya harus gimana? Setelah Jadi si anak teh kedepannya pas ai abdi ke kelas jadi kumaha teh segan gitulah pami abdi ke kelas nanti menunggu Yanti aya teh. Ya Iya. gitu. Jadi pami tebak teh Iya. puntennya Bu gitu. Berarti kedepannya apakah tetap seperti itu atau mau di posisi mana nih Bu Yanti? Ya. Pemantau atau manajer? Atau tetap kamar Ingat aja tuh manya nangis wae. Juga mereka nangis wae. Teman lah. Teman, oke. Teman ya yang paling realistis. Bu Arlin. Pasti sudah. Balik silakan pengalamannya selama ngajar di kelas ataupun hal-hal yang di lingkungan. Silakan. Kalau pengalaman saya selama mengajar, saya itu kalau pengalaman dulu terdahulu ya selama mengajar kan berarti dari awal mengajar. Saya pernah menjadi penghukum. Saya pernah membuat pembuat merasa bersalah. Saya pernah menjadi ini lebih sering teman pemantau dan kesininya alhamdulillah saya sudah agak menginjak agak berproses dalam posisi manajer. Dulu ketika kan memang sesuai zaman ya. Kalau dulu itu ketika 2006 2007 saya baru saja menginjakan kaki di kelas, saya pernah menjadi penghukum. Karena saya beranggapan kalau tidak dihukum anak tidak disiplin dulu. Tapi dengan berjalannya waktu, sejalan dengan zaman, dengan melihat perkembangan zaman, posisi-posisi tersebut sudah beranjak akhirnya. Sekarang pengalaman sekarang ini tahun-tahun terakhir ini alhamdulillah sudah sedikit demi sedikit saya di posisi kontrol, memposisikan diri, berusaha memposisikan diri di posisi yang manajer, mudah-mudahan istiqomah. Amin. Manajer karena sudah dapat materinya banyak secegitnya ya, tinggal penerapannya. Iya. Miss Erlin. Iya, biar tahu. Ya mungkin berbagai pengalaman sama karena saya ngajar dari 2011, kalau 2007 saya masih SMA, dari gudang. Ya, jadi dulu saya sangat menghukum karena saya terkenal jadi guru penghukum dulu karena kan saya belum belajar tentang protokol sebagai seorang guru. Kemudian ya 1-2 itu sudah sangat menempel di saya karena dulu saya jadi pembina OSIS dan itu luar biasa menguras benar kalau yang sekali pembina OSIS jadi manajer luar biasa. Kemudian saya merasa kok mereka itu bukannya segan, malah takut. Jadi ya saya merasa loh kok anak jadi takut sama saya gitu. Jadi ketika dia ngerti itu atau dia nggak suka kerjaan saya malah dia pergi kemana gitu, kabur lah, nggak masuk dan sebagainya. Dan alhasil setelah saya telusuri dia takut kerjaan saya gitu. Nah semakin kesini saya semakin belajar bahwa wah anak tuh nggak bisa dikasarin ternyata. Nah sampai pada saat saya belajar lagi, saya mencoba menjadi teman. Sebenarnya menjadi teman itu juga tidak cukup bagus ya untuk anak. Kenapa? Karena anak kadang-kadang lebih jadi tidak sopan akhirnya. Karena kita menganggapnya saya berusaha untuk menggunakan bahasa yang mereka pahami atau saya ikut-ikutan dengan style mereka, dengan gaya berbicara mereka. Namun kesini-sini ternyata mereka agak
Dan ternyata wah posisi ini ternyata tidak cocok juga, walaupun ada beberapa yang mungkin cocok untuk dijadikan teman, karena siswi biasanya yang perempuan atau yang laki-laki ada yang lebih dekat tapi mereka tidak mau jangkung gitu. Mereka mau terbuka. Ketika saya memposisikan diri sebagai teman, mereka lebih terbuka untuk seperti curhat atau masalah mereka di keluarga, sehingga mereka saya tahu alasan mereka itu ke sekolahnya terlambat kenapa, mereka sedih selalu di kelas kenapa, mereka banyak curhat seperti itu dalam posisi teman. Nah kemudian beberapa siswa tidak bisa diajak teman, tapi mereka bisa saya ajak menjadi posisi kontrol di pemantau. Mungkin kalau saya masih di pemantau karena emosinya masih belum stabil, sehingga belum sepenuhnya ke manajer, tapi saya masih belajar karena sesuai kondisi Pak. Jadi kalau misalnya kondisinya ya kan sama seperti siswa tadi Pak saya bilang, siswa di rumah seperti apa kita nggak tahu, dan mereka tidak tahu seperti apa. Dan memang saya akui saya memang belum stabil. Kenapa? Karena ya banyak hal-hal yang mempengaruhi, sehingga saya masih banyak belajar dari Bapak Ibu guru di sini juga, dari senior-senior saya, sehingga saya sekarang masih di posisi pemantau dan mudah-mudahan bisa belajar ke Bu Ain untuk menjadi posisi manajer. Di minimal di teman pun juga tergantung situasinya. Oke. Terakhir Bu Henti. Sok. Untuk saat ini saya sedang mencoba memposisikan diri saya sebagai manajer. Kenapa? Karena setelah memahami bahwa kelima posisi kontrol ini, saya tetap belajar memposisikan diri sebagai manajer, meskipun terkadang saya membutuhkan posisi saya sebagai pemantau. Ketika saya melakukan posisi manajer dan anak merasa sulit diajak untuk memperbaiki diri yang muncul dari dirinya itu, saya mengaitkan dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah di sana saya memposisikan diri saya sebagai pemantau. Ya seperti itu. Kalau posisi teman, dari dulu saya tidak pernah memposisikan diri sebagai teman, karena mungkin anak-anak memang takut sama saya. Karena saya dulu itu tidak ada penghukum, pembuat merasa bersalah juga tidak. Anak-anak itu dulu itu melihat saya itu takut, karena saya itu memposisikan diri saya sebagai posisi penghukum. Tapi kalau dalam proses pembelajaran, hukuman yang saya berikan ke anak itu ketika telat masuk kelas atau tidak mengerjakan tugas, mereka itu disuruh nyanyi lagu wajib. Satu orang satu lagu. Meskipun itu kan tetap itu hukuman ya. Itu meskipun, tapi memang efeknya ada, cuma tidak lama. Tadi jangkanya itu jangka pendek. Nah, itu kalau di kelas saya, kalau ketika saya mengajar. Kalau di luar, ketika saya sebagai kesiswaan, waktu itu saya memang belum memahami posisi kontrolnya ya, jadi saya memposisikan dia sebagai penghukum. Memang menghukum itu memang ada efek jerah ke anak itu hanya beberapa saat saja. Tapi ada juga memang ketika itu saya kan menghukum anak itu membersihkan WC, biasanya memang jadi bersih. Kalau tidak bersih ke WC, dibawa ke kebun, pokoknya bapak emang bersih. Tapi tidak berhenti, setiap hari itu selalu saja ada yang terlambat dan sebagainya. Dan ketika kita memberikan hukuman itu, kita tidak bisa meninggalkan. Kita harus menunggu. Dan anak pun merasa dirugikan karena dia tidak belajar pada waktu itu. Nah, jadi untuk saat ini saya memposisikan diri saya sedang belajar ya, karena belum sedang mencoba menerapkan memposisikan diri saya sebagai manajer, dan posisi pemantau itu memang masih diperlukan atau masih saya gunakan sesekali ketika dibutuhkan. Jadi kesimpulannya, hukuman itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ya. Kalau saya sendiri, manajer masih jauh. Apalagi pemantau. Ya. Karena pun saya materi itu juga baru dapat. Ya kayaknya Bapak Ibu pun ketika nanti, harusnya ini memang sering dibahas yang posisi kontrol ini, biar Bapak Ibu yang lain pun akhirnya tahu. Nah pengalaman saya, karena saya itu lama
jadi kesiswaan. Di sini sudah hampir 5 tahun jadi kesiswaan. Di SMP 3 itu 2 tahun itu 7 tahun. Pengalaman saya paling sering penghukum dan pembuat rasa bersalah. Penghukum saya fisik sampai didatangi orang tua siswa pernah. Orang tua karena tidak terima ketika itu waktu mau upacara bendera, siswanya saya cubit, langsung pulang, panggil orang tuanya datang. Pernah itu terjadi, pernah. Hal-hal seperti itu dulu memang mungkin dianggap dalam tanda kutip dianggap biasa oleh seorang siswaan. Semakin kesini karena ada sekolah ramah anak dan sebagainya, itu kan akhirnya tidak boleh. Dan sekarang setelah mendapatkan materi tentang disiplin positif, tentang segitiga restitusi, apalagi yang paling penting kan di segitiga restitusi, itu jadi tahu bahwa hal-hal tersebut memang tidak boleh. Jadi seperti itu. Kalau sekarang posisi saya paling di teman, belum di pemantau, apalagi di manajer. Jadi saya berusaha untuk menjadi teman dari para peserta didik dulu. Lanjut ya. Masih ada di segitiga restitusi soalnya. Satu lagi, jika Bapak Ibu sebagai murid akan lebih memilih posisi kontrol yang mana? Kalau Bapak Ibu nih sebagai murid. Jika Bapak Ibu sebagai murid akan lebih, bayangkan Bapak Ibu murid, posisi murid, lebih disukai oleh, lebih suka perlakuan yang kayak gimana? Ketika itu kan bisa menggambarkan berarti siswa kita itu ingin seperti ini gitu maksudnya. Jika Bapak Ibu nih murid, kira-kira diperlakukan oleh guru itu sebagai apa? Apakah manajer? Apakah sebagai teman? Ataukah sebagai pemantau? Mungkin tergantung situasinya ya. Tergantung situasinya. Kadang siswa itu ada satu waktu enak menjadi sebagai teman. Tapi kalau terlalu dekat juga, tadi kata Miss Erlin, kata Bu Arlin, kadang rasa menghargai, rasa menghormatinya itu berkurang. Jadi tergantung situasinya. Ayo, di segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, tidak tiba-tiba langsung dimarahi tanpa sebab, tapi dengan cara menstabilkan identitasnya dulu, dengan cara berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi pendekatan persuasi, siswa diajak ngobrol kenapa siswa tersebut melakukan kesalahan, jadi distabilkan dulu identitasnya. Kemudian yang kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, baru menanyakan keyakinan. Jadi murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan secara bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Jadi motivasi yang berasal dari dalam dirinya. Kemudian mampu mengatakan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi mau mengakui kesalahannya. Nah ini. Jadi segitiga restitusi itu kamu tentu punya dari yang menstabilkan identitas itu. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Pasti Bapak Ibu yang sudah pernah melakukan restitusi pasti ada itu. Kamu bukan orang satu-satunya yang melakukan kesalahan tersebut. Bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Itu adalah untuk menstabilkan identitasnya dulu. Jadi tidak langsung menjudge bahasa siswa itu membuat rasa bersalah. Kemudian validasi kebutuhan. Jadi kamu tentu punya alasan kenapa melakukan hal itu. Adakah cara lain?
untuk lebih efektif mendapatkan apa yang akan kamu butuhkan. Nah, baru menanyakan keyakinan. Dari nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi dibuat kesepakatan untuk mencari solusinya. Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu dari segitiga restitusi, dari menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Terima kasih. Dari kesimpulannya bahwa budaya positif itu, sebelum ditutup, adakah pertanyaan dari Bapak Ibu atau dari Bapak Kepala Sekolah tentang budaya positif? Mulai dari paradigma baru, keyakinan kelas tentang disiplin positif, dan juga tadi segitiga restitusi. Sebagai pimpinan di sini, Mas, Bapak bertanya nih kepada semuanya. Dari kerangka berpikir tentang disiplin positif atau budaya positif di sekolah kita, ada kemungkinan besar nggak kita bisa mengimplementasikan budaya positifnya, bukan disiplin positifnya? Kira-kira kalau seandainya kita punya target secara normatif berdasarkan hitungan waktu dan aturan secara harfiah manusia. Bentar, agak adat Bapak sih. Bisa nggak mentargetkan bahwa kita akan mampu menjelmakan keyakinan kelas menjadi disiplin positif, menjadi keyakinan sekolah, sehingga menjadi budaya positif di sekolah kita? Kira-kira dalam jangka waktu berapa lama? Coba Ibu yang mau menjawab, Bu Eti, Bu Arlin, Miss. Kalau waktu mah Relatif ya. Relatif. Kenapa langsung saja ya. Kalau ditanya waktunya relatif tadi ya, tentunya relatif. Tapi saya berkeyakinan sangat besar sekali, asalkan kita semua warganya berkolaborasi. Jangan hanya yang mempunyai keyakinan sekolahnya yang jangan hanya yang menerapkannya hanya sebagian, bahkan hanya sebagian kecil saja. Jangan sampai seperti itu. Saya punya keyakinan besar kan, itu bisa tercapai. Kalau dalam waktunya memang relatif ya. Punya keyakinan yang sangat besar itu bisa dicapai, tapi dengan syarat asalkan kita bekerja sama, kita kolaborasi, kita satu kata, semua warga sekolah bisa. Kalau hanya satu orang dua orang tidak akan bisa. Begitu. Miss. Ya. Ya betul, saya setuju dengan Bu Arlin bahwa jika kita bergerak sendiri mungkin butuh waktu yang paling banyak ya, paling lama itu jika kita bergerak sendiri. Namun jika kita bergerak secara keseluruhan, mau itu yang sudah CGP, mau itu yang belum, atau maupun itu GTP atau honorer, itu sebenarnya hanya status. Tapi kita adalah semuanya guru SMP 2 Tegalwaru. Jika kita berjalan searah, insya Allah waktunya mungkin tidak bisa ditentukan, tapi positif bisa dilaksanakan. Baik, itu saja. Terima kasih. Sama, jawabannya sama. Kenapa? Karena saya juga optimis. Karena meskipun kita baru berapa tahun ya, kita baru berapa tahun sih kita melaksanakan, mencoba mengimplementasikan disiplin positif di lingkungan kita, sudah muncul benih-benih lah intinya Pak ya, sudah muncul hal-hal positif dari siswa Pak. Sekarang membawa bekal bagi anak itu sudah merupakan kebutuhan mereka. Saya lihat sudah merupakan kebutuhan mereka sebagian besar. Hanya tinggal beberapa orang saja ya Mas ya. Nah itu, jadi pendapat saya pun sama. Kita harus berkolaborasi untuk mewujudkan itu semua. Kolaborasi seluruh warga sekolah. Jadi tegengin nyanak plastik ke sekolah teh sanes sanes dilarang ku Bu Heti unggul cenah. Gitu nya. Ulah kali makan gitu Pak. Ayo Bu Heti lebih sebutkeun cenah.
Jadi semua gitu. Semua satu kata gitu. Kalau tidak, kalau ya. Gitu. Terima kasih. Jadi kesimpulannya Pak, bisa budaya positif itu tercapai di sekolah kita. Cepat atau lambat pasti akan tercapai. Kapan? Insya Allah lebih cepat pasti lebih bagus. Tapi yang paling penting adalah kolaborasinya. Kolaborasi dari semua warga sekolah, tidak hanya guru saja. Ketika cuma guru saja, ketika TU tidak ada menegur, misalkan siswa membuang sampah depan seorang TU tapi TU diam saja pun, itu berarti belum terjadi kolaborasi semua warga sekolah. Artinya kolaborasi itu semua warga sekolah, tidak hanya kepala sekolah saja, tidak hanya guru saja, tapi termasuk TU juga. Nah itu. Iya. Kesimpulannya itu budaya positif bisa asal terjadi kolaborasi semua warga sekolah. Gitu Pak? Iya. Terus seperti Bu Heti tadi bilang, jadi siswa itu tidak lagi karena gara-gara Bu Heti melarang membuang sampah, tapi semuanya sudah ikut melarang. Seperti itu. Tidak lagi kesiswaan saja yang melakukan upaya-upaya pembinaan siswa, tapi semua guru, semua wali kelas. Tidak hanya sebagian orang saja. Seperti itu Pak. Oke. Hanya mungkin saya setuju ya bahwa pendidikan yang sifatnya attitude atau etika kualitatif itu proses dan relatif. Apalagi di sekolah kita itu setiap tahun ajaran akan masuk siswa baru. Tentu ini terus berproses. Hanya minimal sebagai sebuah sekolah yang memiliki dinamisasi, kemudian objektivitas dalam pembinaan dan penanaman nilai-nilai karakter, nilai luhur tadi dalam bentuk budaya positif, dalam bentuk nilai positif, dalam bentuk keyakinan kelas, walaupun berbeda orangnya, tapi karena itu sudah menjadi bentuk keyakinan, maka menjadi sebuah budaya. Indikator dari budaya itu dikenal, dan dikenalnya itu maksimal, bukan maksimal, minimal. Itu akan mulai menyentuh batas-batas lingkungan. Lingkungan pertama di luar batas pagar sekolah. Lingkungan kedua di luar batas wilayah sekitar radius 1.001 kilo. Itu lingkungan sekolah dan seterusnya. Nah, kalau seandainya ada sebuah keyakinan yang sampai bisa tembus dalam radius minimal 1 kilo di luar, ketika kebetulan kita ngobrol di luar dan warga masyarakat menceritakan tentang keyakinan positif yang dikembangkan di sekolah, nah itu sudah namanya itu indikator budaya. Jadi sudah mulai mengakar dan menimbulkan kompensasi. Kompensasi itu bukan meringankan biaya ongkos saja ya Mas, tapi kompensasi itu sudah menimbulkan asap gitu ya, uap kebaikan di mana lingkungan tergerakkan oleh gerakan-gerakan budaya positif, keyakinan positif yang dikembangkan di sekolah. Itu. Nah, pertanyaan tadi, berapa lama itu? Jawaban Bapak Ibu relatif. Dan yang kedua, kuncinya adalah kolaborasi. Saya setuju. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu kegiatannya sampai sore. Saya cukupkan sekian aksi nyata dari budaya positif yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ditutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.